Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspitasari dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia unsur, yaitu gas mulia. Gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur pada golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur-unsur gas mulia yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Gas mulia memiliki 3 macam sifat. Yang pertama ada sifat atomik, yang kedua ada sifat fisis, yang ketiga ada sifat kimia. Yang pertama sifat atomik. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom atau monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin bertambah apabila dilihat dari atas ke bawah atau dilihat dari helium ke radon. Tetapi, energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah untuk melepaskan elektron. Unsur-unsur pada golongan ini memiliki konfigurasi elektron yang berakhiran 2 dan 8, yang menandakan bahwa semua elektron pada kulitnya sudah berpasangan. Yang kedua ada sifat fisis. Berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar yang berkisar 25 derajat Celcius. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah atau dari helium ke radon akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Yang ketiga ada sifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah terisi penuh atau sudah berpasangan. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada beberapa unsur-unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan kripton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan untuk penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lainnya. Unsur-unsur gas mulia. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari 6 macam, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Yang pertama, helium. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya berbentuk gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Selain tampilannya yang tidak berwarna, helium juga tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Manfaat helium yaitu sebagai pengisi balon udara. Pada wujud cair, helium dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Yang kedua, neon. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut, ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru, yaitu kripton dan neon. Meskipun gas ini tidak berwarna,
Neon akan memancarkan warna oranye kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Selain kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Yang ketiga, argon. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Argon bersifat tidak reaktif, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memancarkan warna lilac atau ungu. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik saat proses pengelasan, produksi titanium dan unsur reaktif lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Yang keempat, kripton. Kripton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon, kripton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Pada kondisi normal, kripton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, kripton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Yang kelima, xenon. Setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers menemukan kripton dan neon, di tahun yang sama mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lainnya, yaitu xenon. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Xenon juga dianggap tidak beracun, meskipun banyak senyawanya yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Yang terakhir, radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila diinginkan hingga membeku atau padat, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye kemerahan. Jadi, kesimpulannya, gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik karena sifatnya yang stabil. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.